Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita namanya Kak Rafa Ardian, komennya di sebelah. Dan ini akun TikTok saya. Kalau mau belanja seputar nutrisi lambung yang saya pakai ada madu hitam pahit, minyak kelapa, propolis. Di TikTok saya ya, TikToknya di sebelah ini. Nih, propolis yang saya pakai. Kalau di YouTube belum bisa belanja karena subscribe saya masih sedikit, gitu ya. Kalau di TikTok bisa langsung belanja. Oke, Kak Rafa Ardian, ini komennya saya bacakan. Mas, saya ulu hati terasa panas perih hilang timbul terus. Itu luka lambung, Kak. Itu gastritis, ya. Ulu hati terasa perih, panas perih ya. Itu ada luka lambung, Kak. Kemudian apa yang harus dilaksanakan? Konsumsi pati Garut atau air kanji. Seperti yang selalu saya beritakan, air kanji, pati Garut setiap sebelum makan pagi dan sore, ya. Kombinasikan dengan madu hitam pahit. Setelah minum pati Garut, minum madu 1 sendok baru makan. Nanti setelah makan siang, bikin air kunyit boleh. Setelah makan siang, atau bisa bikin air lidah buaya boleh. Atau nanti setelah makan sore, bikin air lidah buaya boleh. Kombinasikan dengan teh binahong juga bisa. Gitu ya. Jadi banyak nutrisi alami untuk pemulihan dari luka lambung Kak Rafa ini banyak. Ya, dicoba dulu Kak Rafa. Yang paling mudah adalah air kanji. Ya, kita ketahui kanji itu dari apa teman-teman? Tahu nggak kanji itu dari apa? Kanji itu dari singkong. Ya, singkong yang di saripatinya ya sudah di. Jadi cara bikinnya gini, kanji itu ya. Jadi kanji itu diparut, teman-teman ya. Kalau mau bikin sendiri ya, diparut, kemudian kasih air diperes gitu. Nah, peresan airnya ini kemudian dikeringkan, itu jadi tepung, teman-teman. Itu jadi tepung kanji. Jangan berprasangka, katanya nggak boleh tepung-tepungan. Iya, yang nggak boleh itu tepung terigu dari gandum. Kalau tepung asli Indonesia seperti kanji, ya, seperti tepung beras, ya, tepung ketan itu boleh. Tapi kalau ketan, kalau gastritis atau GERD jangan dulu, karena ini agak sulit diolah. Nanti bermasalah lagi, ya. Namun nanti kalau sudah pulih total, nggak apa-apa, Kak. Yang nggak boleh itu tepung gandum, tepung terigu, gandum. Karena gandum sekarang, mohon maaf ya, sudah apa ya? Sudah masuk kepada beberapa makanan-makanan jajanan dan ya saya istilahkan sebagian besar lah mengandung tepung terigu. Oleh karena itu saya kalau ingin makan pentol atau bakso saya bikin sendiri. Saya kebanyakan bikin sendiri daripada saya beli karena saya khawatir atau takut makanan yang dijual itu mengandung terigu. Namun kalau seperti tewol, cenil, dongkal, putu ya, itu jelas lah, itu tidak menggunakan tepung terigu. Tahu nggak kue rangin? Kue rangin ini kan kue jadul ya. Saya tanya sendiri ke pembelinya, Pak, ini dicampuri terigu nggak? Ya mas, tak campuri titik. Nah, itulah. Makanan jadul orang-orang sudah dicampuri terigu. Oleh karena itu saya sekarang agak hati-hati. Semisal ketemu serabi, semisal sepatu, saya pastikan tidak ada tepung terigunya. Karena kita ketahui tepung terigu itu mengandung protein gluten. Bagi kita yang mengalami keluhan seputar pencernaan itu harus stop total. Harus stop total. Oleh karena itu kemarin di TikTok atau di medsos ya, di pertemuan DPR ada seorang dokter cewek, lupa namanya, mengatakan gandum itu impor. Nih ya, barangkali saya dapat potongannya tak taruh di sini ya. Barangkali saya dapat ya, kalau enggak saya sebutkan aja. Gandum itu impor, tidak cocok untuk konsumsi orang Indonesia. Mengandung protein namanya protein gluten, tidak bagus untuk pencernaan kita. Mungkin bagi orang-orang yang tempat asalnya tumbuh di sana itu cocok. Tapi gandum tidak bisa tumbuh di sini. Ditanam di sini tumbuh bisa, tapi biayanya mahal untuk pemupukan dan vitamin lain-lain. Oleh karena itu memang tidak cocok untuk kita. Kita ketahui lagi sejarahnya. Tahun berapa gandum masuk ke Indonesia? Tahun sekitar 1960-an. Pada saat itu gandum ya masuk itu dikit-dikit ya, dibawa oleh ya kurang tahu ya yang bawa ya. Intinya diperkenalkan ke sini. Kemudian pada tahun 1960-an kalau nggak salah itu dijadikan ketahanan pakan. Ketika kita berbicara tentang ketahanan pakan yang resmi ya oleh negara, negara menyediakan stok yang melimpah. Nah, kita ambil dari sisi kesehatannya,
yang dimana sekarang banyak orang mengalami keluhan seputar pencernaan, baik itu gastritis, baik itu GERD, baik itu anxiety, teman-teman. Keluhannya itu tidak lepas dari konsumsi gandum. Kalau memang ada yang mendebat, tidak semua orang, iya, tidak semua. Tapi gandumnya berefek kepada kesehatan yang lain. Bisa jadi gula darahnya tinggi, bisa jadi kadar lemak darahnya, semisal trigliseridnya tinggi ya. Kemudian bisa jadi berimbas ke yang lain-lain, bisa jadi. Oleh karena itu, tidak boleh segala jenis makanan yang dari gandum. Roti tawar pun tidak boleh. Kemudian ada lagi minyak sawit. Nah, kita belajar minyak sawit. Minyak sawit ini tidak asli Indonesia juga ternyata. Dibawa oleh zaman Belanda sekitar tahun 1800-an. Nah, akhirnya kita banyak belajar tentang makanan, teman-teman. Ya, 1800-an sawit masuk ditanam di sini, teman-teman. Ditanam di sini sehingga digunakan untuk di sini ya. Kemudian melalui proses yang panjang sawit itu. Sehingga sawit itu kalau orang istilahnya benar-benar ingin menjaga kesehatannya, karena sawit itu istilahnya kalau digoreng ya bisa menimbulkan minyak trans ya. Nah, oleh karena itu kalau minyak sawit misal kita ingin aman, satu kali pakai yang baru itu masih ada ampun lah ya. Tapi kebanyakan udah teman-teman lihat real aja. Minyak digunakan berulang-ulang kali, apalagi orang yang jualan semisal tahu semodang, semisal tahu-tahu gembos, kita nggak tahu yang dipakai minyak apa. Gitu ya. Saya beberapa kali bermasalah ketika saya makan tahu yang beli. Tahu petis, tahu gembos, tahu semedang, bermasalah saya. Langsung gejala-gejala seperti nyeri ya, kemudian kelayangan, anxiety itu datang semua. Karena saya ada leaky gut, kebocoran usus. Karena dari pola makan itu tadi yang saya sebutkan, saya terlalu sering snack, saya terlalu sering makanan dari tepung terigu. Gitu. Jadi intinya apa? Minyak sawit tadi, kita kembali ke minyak sawit. 1800-an itu dibawa zaman Belanda ke sini dan ditanam di sini dan tumbuh. Nah, oleh karena itu masih ada ampun karena dia bisa tumbuh di sini, gitu ya. Namun setelah mengalami proses pandeng dan menjadi minyak, dalam penelitian ya bisa menimbulkan lemak trans. Oleh karena itu, dulu sebelum eranya minyak sawit, dulu kan orang-orang menjalankan minyak kelapa. Minyak kelapa ini kan di Indonesia melimpah kelapa. Nah, ini yang digunakan. Kalau minyak kelapa ini aman, teman-teman. Dan harganya memang agak mahal. Segini ini harganya 40-an. Kalau mau beli ini di TikTok saya ya. TikTok saya tampilkan di sini. Ini minyak kelapa yang saya pakai ini kemasan 500 ml. Segini 40-an ribu. Nah, dari situ apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Pola makan dalam jangka waktu beberapa tahun di Indonesia mengalami keluhan seputar pencernaan. Kalau kita tidak perbaiki pola makan kita tetap tidak akan pulih-pulih. Contohnya Kara Farandian ya, sakit ulu hati terasa panas. Coba cek pola makannya gimana. Stop segala jenis makanan yang digoreng dengan minyak sawit dan terigu, Kak. Ganti dengan protein dari hewani saja. Tahu tempe ini juga jangan dulu karena kebanyakan kedelainya GMO. Impor, teman-teman. Tidak alami asli dari sini. Bermasalah juga itu, teman-teman. Jadi yang saya sebutkan tadi ya, bukan saya menentang, tidak. Teman-teman yang mengalami keluhan seputar pencernaan ini, GERD, gastritis, GERD, anxiety, ini dihindari kalau ingin membaik. Nah, setelah membaik ya udah jangan makan lagi yang ini. Kita pakai makanan yang lebih alami, yang lebih bernutrisi. Apakah memang harus seperti itu? Harus seperti itu kalau mau sembuh total. Karena ini adalah seputar pencernaan. Nah, oleh karena itu gimana kalau orang yang makan itu kok enggak apa-apa? Ya berarti memang dalam posisi di tubuhnya ya, dia tidak ada leaky gut ya. Namun tidak menutup kemungkinan dia juga mengalami gastritis. Contohnya istri saya, dia mengalami luka lambung atau gastritis gitu ya. Saat penyembuhannya yang saya sebutkan tadi, minyak sawit, kedelai, kemudian susu ya, stop semua. Kemudian apalagi tepung terigu, stop semua, sembuh teman-teman. Walaupun sekarang dia kembali ke pola makan bebas, semuanya dimakan, donat dimakan, bakso mie kerupuk dimakan, karena dia tidak ada leaky gut dan tidak ada GERD juga. Tubuhnya bisa memproduksi asam lambung dengan ideal dan luka lambungnya sudah sembuh sehingga dia baik-baik saja. Namun yang bermasalah gula darahnya cenderung tinggi. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi, kalau tidak bermasalah di pencernaan bisa jadi bermasalah di hal lain. Oleh karena itu tetap jagalah pola makan, gitu ya teman-teman ya. Memang
kita ini hidup di sini dalam jangka waktu tertentu, kita tidak ada hidup yang abadi di sini, perputaran kehidupan selalu ada, namun fokusnya yang kita bahas adalah kita saat ini biar bisa menikmati hidup dengan nyaman. Nyaman dalam artian apa? Tidak luka lambung, tidak terjadi GERD, tidak terjadi anxiety. Karena pembahasan kita hanya kita fokuskan di seputar lambung ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Kalau anxiety tidak dari lambung ya, anxiety ini dari leaky gut, kebocoran usus halus ya, namun masih dalam satu kesatuan karena makanan dari lambung nanti langsung ke usus halus gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, sehingga apa keluhan kita seputar lambung bisa pulih total. Ketika teman-teman sudah pulih total, sebarkan pengalaman teman-teman kepada teman-teman, anak, keluarga, tetangga, biar apa teman-teman mereka merasakan manfaat dari apa? Dari pola makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, bukan keinginan kita. Beda ya, bedakan antara keinginan dan kebutuhan tubuh kita. Kalau keinginan memang saya sudah sangat hafal betul, karena dalam jangka waktu beberapa tahun ya, mulai saya kecil ya sampai saya sebelum terkena GERD, saya makan itu berdasarkan keinginan mulut saya. Setiap saya makan besar sampai kenyang full, saya selalu cari snack ringan. Selalu setelah itu cari cilok, pentol, gorengan, batagor, dan itu hampir setiap hari. Yang saya ikuti itu keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kita bicara kebutuhan, oke, makan nasi, sayur, ikan. Setelah itu, misal seperti masih lapar, tambahi telur lagi, oke. Setelah itu kenyang ya, udah minum. Kalau masih lapar, minum. Kapan makan lagi? Baru boleh minim 3-4 jam, baru boleh makan lagi. Itulah yang membuat pencernaan kita membaik. Gitu ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf, videonya agak lama, di atas 10 menit ya. Silakan bisa dipahami, cek video-video saya yang lain barangkali bermanfaat. Intinya kita belajar bersama seputar lambung. Oke teman-teman semua, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.